Kondisi tangan terborgol ditutupi baju, tersangka atas nama Muhammad Jaka Batara, DPO dari Kejari Lahad, akhirnya digelandang ke Kejati Sumsel oleh tim tangkap buron atau tim tabur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan terkait administrasi dari tersangka Muhammad Jaka Batara di Kejati Sumsel selanjutnya dilakukan serah terima dengan Kejari Lahad untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ditambah ke Haidirman untuk kadisnya dewek yang dak lain wong tua dari tersangka Muhammad Jaka Batara masih juru pengejaran tim tabur Kejati Sumsel. Dibawa oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui pesawat Citylink dan sampai sekitar jam 16.00 WIB sampai Kejaksaan Tinggi sekitar pukul 18 artinya. Maka setelah melakukan pemeriksaan awal tentang yang bersangkutan, maka membuat berita acara serah terima dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Lahad. Langsung dilakukan penahanan nggak ya? Ya, lalu melakukan penahanan. Pak, untuk status DPO yang satunya itu yang ayah dari yang diamankan itu saat ini dalam proses pengejaran juga atau ya, jadi tim tabur Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Palembang itu kan tetap melakukan pelacakan, tetap melakukan pengejaran di mana keberadaan, dan kita tetap berupaya menangkap yang bersangkutan guna mempertanggungjawabkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan. Juru kasusnya dewek, tersangka Muhammad Jaka Batara sudah melarikan diri pas momen penetapan tersangka di bulan Juni 2020 setahun lebih. Tersangka melarikan diri. Akhirnya berhasil ditangkap di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, di mana kasus korupsinya yaitu Sudem Korupsi Dana Desa Banjarnegara Lahad Selatan bersama wong tuanya dengan modus proyek fiktif. Juru kerugian negara atas ulah tersangka sebesar 573 juta rupiah. Selanjutnya, tersangka Muhammad Jaka Batara digawa ke Kejari Lahad untuk dilanjutkan lagi proses penyidikan tersangka untuk melengkapi berkasnya. Sri Febriandi, PAL TV.